Halo, Sobat Sinema Netizen. Selamat datang kembali di channel yang akan membawa kamu menyelami kisah-kisah penuh misteri. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Dian, seorang wanita modern yang harus menghadapi kenyataan pahit saat ayahnya wafat secara tidak wajar. Alih-alih mendapatkan ketenangan di rumah masa kecilnya, Dian justru diburu oleh ilmu hitam, parang maya. Sebuah teror pedang tak kasat mata yang mulai menyayat tubuh dan logikanya. Apakah Dian mampu bertahan dari serangan gaib yang mematikan ini? Tapi sebelum lanjut, pernahkah kalian mengalami teror atau gangguan gaib yang tidak masuk akal di lingkungan sekitar? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan ceritanya dan subscribe channel Sinema Netizen agar tidak ketinggalan kisah horor mencekam lainnya. Aspal basah di bawah guyuran hujan lebat menyambut mobil Dian saat memasuki perbatasan desa yang seolah ditelan oleh hutan jati yang rapat. Sebagai seorang arsitek yang terbiasa bekerja dengan struktur konkret, perhitungan beban, dan logika ruang, Dian mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang terus merayap di tengkuknya sejak ia melewati gerbang selamat datang yang sudah berlumut. Baginya, ketakutan adalah ketidakteraturan berpikir, dan ia benci hal itu. Namun, di spion tengah, ia sempat melihat sesosok bayangan hitam dengan mata kemerahan yang redup melintas cepat di kursi belakang. Ia menoleh dengan gerakan refleks yang kasar. Namun hanya ada tas kerjanya yang diam membeku di sana, tertutup bayangan kabin yang minim cahaya. Ia menyalahkan bias cahaya dari lampu jalan yang berkedip sebagai penyebab tipuan mata itu. Ketegangan meningkat secara eksponensial ketika lampu depan mobilnya menangkap sosok tinggi kurus dengan leher miring yang berdiri tegak tepat di tengah jalan yang sempit. Dian menginjak rem dengan kekuatan penuh hingga ban mobil berdecit membelah kesunyian hutan yang mencekam. Debu dan uap air mengendap, namun jalanan di depannya kosong melompong seolah sosok itu hanyalah kumpulan kabut yang memadat. Saat ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam yang panjang dan tajam tiba-tiba menempel kuat di kaca jendela samping pengemudi. Suara gesekan kuku pada kaca itu terdengar nyata dan memilukan, namun sosok itu menghilang dalam sekejap tepat saat petir menyambar dengan dentuman yang menggetarkan bumi. Logikanya masih mencoba bertahan di ambang batas terakhir. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan luar biasa dan duka mendalam yang sedang menekan batinnya secara brutal. Sesampainya di rumah tua peninggalan keluarga, logika Dian benar-benar mulai goyah oleh pemandangan yang menyayat hati. Di tengah ruang tamu yang luas dan dingin, tubuh ayahnya, Pak Hardi, sudah terbujur kaku di dalam bungkusan kain kafan putih yang kontras, dengan temaram lampu gantung kuning yang bergoyang pelan tertiup angin. Dian jatuh bersimpuh, memeluk gundukan kain kafan itu dengan isak tangis yang menyesakkan dada. Bau kapur barus dan bunga kamboja memenuhi rongga parunya. Ayahnya adalah segalanya pria yang telah membesarkannya dengan kasih sayang tanpa batas, seorang pengrajin kayu yang selalu mengajarkan bahwa kejujuran adalah pondasi paling kokoh dalam hidup. Kedekatan mereka bukan sekadar hubungan darah, melainkan ikatan jiwa yang membuat kehilangan ini terasa seperti kehilangan separuh nyawanya sendiri. Beberapa tetangga dengan raut wajah tegang, cemas, dan bibir yang tak henti merapalkan doa segera mendekat. Melalui isyarat tangan yang tergesa-gesa dan tatapan yang tidak pernah tenang, mereka mendesak agar prosesi pemakaman segera dilaksanakan, meski matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya di ufuk barat. Ada aura kegentingan yang tidak dijelaskan secara lisan.
Mereka seolah sedang berkejaran dengan sesuatu yang jauh lebih gawat jika kegelapan malam benar-benar jatuh sebelum jenazah menyatu dengan tanah. Proses pemakaman di TPU desa berlangsung dalam atmosfer yang luar biasa berat dan mencekam. Saat keranda digotong melewati jalan setapak yang rimbun, Dian melihat kain penutup keranda tiba-tiba tertarik ke bawah secara paksa oleh tangan tak terlihat yang muncul dari balik semak-semak gelap yang dilewati. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, terdengar suara tawa melengking yang parau dari dahan pohon Kamboja tua di atas mereka. Namun saat mata mencari sumber suara, tak ada satupun makhluk hidup di sana. Saat tanah mulai ditimbun, Dian terperanjat hebat melihat sebuah tangan yang pucat, pasi dari dalam liang lahat, sempat menyembul di sela tumpukan tanah, seolah ingin menarik kakinya, sebelum akhirnya tertimbun sepenuhnya oleh tanah yang basah. Teror itu mencapai puncaknya ketika nisan kayu baru saja ditancapkan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari bawah tanah yang bergetar, tepat di bawah posisi berdiri Dian, membuat semua orang yang hadir mundur dengan wajah pucat pasi dan langsung membubarkan diri dalam sunyi yang mencekam. Sekembalinya ke rumah sendirian, duka Dian yang dalam mulai bertransformasi menjadi teror fisik yang meledakkan nalar arsitekturalnya. Ia yang selalu percaya pada kestabilan struktur bangunan, kini melihat rumahnya sendiri seolah hidup dan sedang menyerang eksistensinya. Ketegangan di dalam rumah itu memuncak menjadi serangkaian teror fisik yang tidak menyisakan ruang bagi logika. Saat Dian mencoba menyeka air matanya di depan cermin besar di ruang tengah, bayangan ayahnya muncul tepat di belakangnya, dengan wajah yang hancur penuh luka sayatan yang terus mengucurkan darah hitam kental. Namun, saat ia berbalik dengan histeris, ruangan itu kosong melompong dengan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Langkahnya yang gontai saat berjalan melewati koridor disambut dengan pemandangan mengerikan. Ketika semua foto keluarga di dinding serentak jatuh dan pecah berkeping-keping, menyingkapkan ribuan ulat dan belatung yang menggeliat menjijikkan di balik setiap bingkainya. Ketika ia berusaha mencari pegangan pada meja kayu jati kesayangan ayahnya, terdengar suara desingan tajam, seolah pedang raksasa membelah udara. Dan permukaan meja kayu yang keras itu terbelah secara vertikal tepat di depan matanya, hampir mengenai ujung jari kaki Dian. Tak berhenti di situ, saat ia mencoba meraih saklar lampu dapur yang gelap, sebuah kepala tanpa badan melesat jatuh dari plafon tepat di depan wajahnya, sebelum menghilang menjadi asap hitam pekat yang berbau busuk seperti bangkai yang lama membusuk. Teror tersebut mencapai puncaknya saat semua pintu dan jendela rumah tertutup serentak dengan dentuman keras yang memekakkan telinga, bersamaan dengan munculnya luka sayatan dalam di punggung Dian yang merobek baju dan kulitnya dalam satu gerakan tak kasat mata, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hebat, hingga ia jatuh tersungkur di atas lantai kayu yang dingin. Dian mengerang kesakitan. Rasa perih di punggungnya terasa seolah kulitnya disiram air keras dan disayat berulang kali. Wak Jalil, sahabat lama ayahnya, datang dengan wajah yang lebih gelap dan muram dari sebelumnya. Melalui bahasa tubuh yang penuh kepanikan dan isyarat tangan yang gemetar, ia memberikan pertanda bahwa ia merasakan aura yang sangat jahat. Sebuah serangan terakhir yang jauh lebih dahsyat sedang dipersiapkan oleh sang pengirim teror untuk menghabisi Dian malam itu juga. Dian, yang kini dirundung rasa sakit hebat dan api dendam yang membara karena tidak terima ayahnya diperlakukan secara keji, mulai melakukan pencarian gila ke seluruh penjuru desa. Ia berlari keluar rumah, menyeret kakinya yang terluka, mencari sebuah benda bernama jantung parang yang dipercaya sebagai pusat kekuatan santet tersebut. Ia menyisir area di bawah pohon-pohon besar yang dikeramatkan warga, menggali di sekitar pinggiran kampung dengan tangan yang bersimbah darah, namun rasa sakitnya justru semakin menjadi-jadi dan tak tertahankan. Setiap kali ia mencoba melangkah lebih jauh dari rumah peninggalan ayahnya, sayatan baru yang perih muncul di kaki, perut,
dan lengan bawahnya secara tiba-tiba. Dalam kondisi tubuh yang penuh darah merembes dan kesadaran yang nyaris hilang, ia tertatih menuju masjid desa yang bersinar temaram di ujung jalan. Di sanalah ia bertemu dengan Kiai Mukhlis. Pria tua itu menyambutnya tanpa banyak tanya, memberikan balutan perban putih dengan ketenangan luar biasa seorang sufi. Sambil membalut luka-luka itu, Kiai Mukhlis memberikan bimbingan spiritual yang mendalam tanpa banyak bicara. Namun getaran ketenangannya menyadarkan Dian bahwa benda terkutuk itu tidak mungkin berada di luar sana. Melalui tatapan matanya, Kiai Mukhlis mengisyaratkan bahwa jantung parang itu tertanam di pusat hatinya dan pusat memorinya di dalam rumah ayahnya sendiri, tempat di mana segala perlindungan ayahnya dulu berakhir dan dendam musuhnya berawal. Dian kembali ke rumah dengan langkah yang gemetar, namun penuh keyakinan baru. Ia membawa instruksi spiritual dari Kiai Mukhlis untuk membuang segala dendam dan mengikhlaskan kepergian ayahnya sebagai bentuk perisai jiwa yang paling kokoh. Ia menuju ke sudut timur laut rumah, area yang secara struktural merupakan titik tumpu utama bangunan tersebut. Ketegangan di sudut timur laut itu mencapai titik didih saat Dian mulai membongkar lantai kayu jati yang tebal. Tiba-tiba, papan kayu tersebut meledak ke atas, melemparkan serpihan tajam ke arah wajah Dian, seolah ada kekuatan besar yang marah karena keberadaannya terancam. Ketika ia mencoba menggali tanah di bawahnya dengan tangan yang dibalut perban, sepasang tangan hitam legam yang sudah membusuk tiba-tiba muncul dari kegelapan tanah dan mencekik leher Dian dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang leher. Dian berjuang antara hidup dan mati, megap-megap mencari udara di tengah cengkeraman gaib itu. Begitu jemarinya berhasil menyentuh kotak hitam, jantung parang yang tertanam di sana, terdengar jeritan ribuan jiwa yang tersiksa menggema tepat di dalam kepalanya, membuat telinga dan hidungnya mengeluarkan darah. Suasana semakin mencekam saat kotak itu berhasil diangkat ke permukaan. Seluruh lampu di dalam rumah pecah berkeping-keping secara bersamaan dalam kegelapan total yang pekat. Sementara suhu udara merosot drastis hingga napas Dian mengeluarkan embun dingin di tengah bayangan sosok hitam raksasa yang bangkit perlahan di balik punggungnya. Teror terakhir menghadangnya saat ia hendak melarikan diri keluar rumah. Semua pintu terkunci secara gaib dan sesosok makhluk yang menyerupai dirinya sendiri dengan wajah yang hancur dan mata yang berlubang, berdiri tegak, menghalangi jalan, menatapnya dengan kebencian yang murni. Dian menutup matanya rapat-rapat, merapal zikir wirid, memanggil malaikat mukorobin dengan bimbingan batin yang diberikan Kiai Mukhlis. Dengan satu hentakan tekad yang lahir dari keikhlasan total terhadap takdir ayahnya, ia berhasil menerobos bayangan itu dan membawa kotak terkutuk itu menuju sungai yang mengalir deras di belakang desa. Begitu kotak jantung parang itu dilarungkan ke air dan hanyut ditelan arus yang menuju laut, sebuah serangan dahsyat berupa badai energi hitam pekat yang tadinya mengejar Dian tiba-tiba berhenti dan berbalik arah sepenuhnya dengan kecepatan cahaya. Tanpa adanya pintu masuk berupa kebencian atau dendam di hati Dian, serangan itu memantul dengan kekuatan berkali-kali lipat dan menghantam pengirimnya di sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Terdengar ledakan gaib yang menggetarkan bumi dari kejauhan. Menandakan sang pengirim telah binasa oleh senjatanya sendiri. Dian jatuh terduduk di tepi sungai saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga yang damai. Ia selamat secara fisik dan jiwa. Ia merenungkan pesan terakhir dari Kiai Mukhlis tentang pengendalian 3 nafsu utama manusia. Nafsu rasa aku, nafsu rasa suci, dan nafsu minta puji. Dengan luka-luka yang mulai mendingin dan hati yang kini benar-benar lapang, Dian menatap aliran air sungai yang tenang. Ia akhirnya benar-benar melepaskan ayahnya, membiarkan jiwa yang dicintainya itu kembali dengan tenang ke haribaan Sang Pencipta
tanpa lagi terikat oleh rantai dendam yang duniawi.